Ambisi timnas Italia mempertahankan gelar juara kembali diragukan banyak pihak. Skuad Azzurri gagal membuktikan gembar-gembor usai dikalahkan oleh Spanyol di laga kedua. Padahal Luciano Spalletti sudah berjanji akan membuat tim Matador bertekuk lutut. Sayangnya kesombongan ex-pelatih Napoli ini malah berbalik jadi karma untuk Italia. Kekalahan ini semakin mencoreng nama Spalletti yang sudah dihujat sebelum Euro 2024 dimulai. Bagaimanakah keputusan aneh Luciano Spalletti bersama timnas Italia? Gembar-gembor sebagai juara bertahan. Rasa percaya diri timnas Italia langsung berkobar-kobar dengan kembali tampil di Euro 2024. Pasukan biru juga ingin membalas prestasi memalukan saat gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Saat itu, skuad Azzurri asuhan Roberto Mancini tersingkir mengejutkan di babak play-off. Italia dikandaskan oleh Makedonia Utara di babak semifinal dengan skor tipis 0-1. Kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi para penggemar geli Azzurri. Sebab pasukan biru bisa menjadi unggulan di Piala Dunia 2022 setelah menjuara Euro 2020. Paulo Di Canio selaku legenda marah besar dengan hasil yang diraih negaranya. Mantan pemain AC Milan ini bilang kalau Italia nggak bermain selayaknya tim hebat di babak kualifikasi. Saya punya firasat akan berakhir seperti ini. Terlalu banyak hiruk-pikuk dan kegugupan yang membuat saya semakin marah, ujar Di Canio. Kegagalan menyakitkan ini langsung ingin dibayar tuntas oleh Luciano Spalletti. Mantan pelatih Inter Milan ini punya hasrat besar mengembalikan marwah Italia di Euro 2024. Nggak main-main, Spalletti sampai mengumpulkan para legenda skuad Azzurri. Sebut saja ada Gianni Rivera, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Roberto Baggio, dan Giancarlo Antognoni. Mereka semua diminta oleh sang pelatih untuk memotivasi pemain pasukan biru. Kami yakin bisa melakukan yang terbaik. Ini sebabnya saya memanggil 5 legenda di sesi pelatihan. Mereka dapat memberi Anda inspirasi, emosi, dan tujuan yang jelas, ujar Spalletti. Keputusan aneh memilih skuad. Rencana besar Luciano Spalletti justru tercoreng dengan keputusan aneh. Ex-pelatih Napoli ini dikecam karena dianggap salah memilih pemain untuk dibawa ke Euro 2024. Salah satunya dengan terlalu mengandalkan pemain yang mentas di Serie A. Spalletti hanya memanggil 2 pemain yang bermain di luar Italia, yakni Jorginho dan Guglielmo Vicario. Selain itu, sang pelatih juga diprotes keras oleh para supporter timnas Italia. Alasannya karena Spalletti nggak membawa para pemain veteran untuk berlaga ke Euro 2024. Ciro Immobile dan Matteo Politano ditinggalkan begitu saja karena dianggap sudah kalah saing. Spalletti juga bikin kontroversi lain dengan memanggil Nicolo Fagioli. Padahal gelandang Juventus ini sempat terkena sanksi larangan bermain akibat judi ilegal. Fagioli sudah absen selama 7 bulan dan hanya tampil sebanyak 8 laga di musim ini. Anehnya, Spalletti justru lebih memilih pemain 23 tahun ini dibanding membawa Manuel Locatelli. Padahal, gelandang kelahiran Lecco ini tampil reguler bersama Juventus di musim ini. Keputusan aneh Spalletti ini bikin Locatelli kecewa berat sampai curhat di akun Instagram pribadinya. Sang pemain langsung membuat postingan dengan background hitam. Locatelli juga sempat buka suara usai dipastikan absen bermain di Euro 2024. Saya meluangkan waktu beberapa hari setelah akhir musim untuk merenungkan semuanya dengan cermat. Sekarang saatnya menikmati waktu bersama keluarga saya yang luar biasa. Timnas Italia langsung dipandang remeh sejak keputusan aneh dari Luciano Spalletti. Jose Mourinho nggak ragu sama sekali untuk merendahkan kemampuan geli Azzurri. Ex-pelatih AS Roma ini memprediksi skuad asuhan Spalletti akan gagal total di Euro 2024. Saya nggak percaya Italia akan juara. Mereka nggak punya skuad yang sangat berbakat, dan saya ragu mereka akan menang lagi, sindir Mourinho. Sindiran The Special One ini turut didukung oleh Sven-Göran Eriksson. Mantan alenator Lazio ini pesimis pasukan biru bisa kembali meraih trofi Euro. Saya berharap Italia bisa melaju sangat jauh. Saya akan mendukung mereka. Tapi sejujurnya saya nggak berpikir mereka bisa juara, tegas Eriksson.
Setelah meremehkan skuad Azzurri, Eriksen justru lebih menjagokan Inggris sebagai calon juara. Timnas Inggris adalah favorit saya. Selain itu ada Prancis yang saya lihat sangat kuat. Saya juga suka Spanyol dan Jerman yang mempunyai keuntungan bermain di kandang, kata Eriksen. Namun Gianluigi Buffon justru menanggapi dengan santai komentar sinis terhadap Italia. Sesekali diremehkan di turnamen besar bisa menjadi hal yang baik bagi Italia. Sejarah menunjukkan bahwa siapapun yang menghadapi kami harus berkonsentrasi penuh untuk membawa pulang 3 poin. Pada akhirnya kami adalah sang juara bertahan, ucap Buffon dengan bangga. Angin-anginan di Euro 2024. Persis seperti tanggapan Gianluigi Buffon, timnas Italia langsung membungkam keraguan banyak pihak. Skuad Azzurri meraih kemenangan 2-1 atas Albania di laga pembuka. Di pertandingan ini, anak asuh Luciano Spalletti memamerkan mental tangguh sebagai juara bertahan. Italia sempat tertinggal lebih dulu usai Nedim Bajrami mencetak gol di menit 1. Namun keunggulan Albania nggak bertahan lama karena skuad Azzurri langsung membalas. 2 gol Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella membawa pasukan biru comeback. Setelah laga, Federico Chiesa mengungkapkan kegembiraannya dengan kemenangan dramatis Italia. Saya sangat senang dengan tim dan penampilan kami. Albania adalah lawan yang sangat tangguh, mereka memiliki kuantitas dan kualitas, sanjung Chiesa. Skuad Azzurri juga beruntung memiliki Riccardo Calafiori yang tampil memukau di lini belakang. Bersama Bastoni, pemain Bolonya ini membentuk tembok kokoh di pertahanan Italia. Calafiori mencetak statistik gila dengan memenangkan 100% duel udara. Fabio Capello selaku ex-pelatih Inggris langsung memuji tinggi kualitas bek kelahiran Roma ini. Saya terkesan dengan kepribadian Calafiori. Dia tidak terlihat seperti seorang debutan di Euro, ujar Capello. Supporter Italia langsung heboh melihat penampilan Calafiori saat melawan Albania. Bahkan, mereka mulai menyandingkan sang bek dengan para legenda hebat skuad Azzurri. Calafiori langsung dijuluki sebagai jelmaan dari Alessandro Nesta atau Paolo Maldini. Sayangnya, performa hebat timnas Italia nggak berlanjut saat bersua Spanyol. Skuad asuhan Luciano Spalletti dibuat nggak berkutik sama sekali oleh tim Matador. Italia tumbang dengan skor 1 gol tanpa balas dari skuad La Furia Roja. Kekalahan ini sekaligus mematahkan kepercayaan diri Spalletti yang sempat koar-koar sombong. Pelatih berumur 65 tahun ini awalnya berjanji akan mendominasi permainan saat menghadapi Spanyol. Untuk meladeni tim seperti Spanyol, Anda harus bermain dengan cara Spanyol. Kami ingin melawan mereka dengan filosofi yang sama, menguasai bola sepanjang pertandingan, ucap Spalletti. Sayangnya, semangat membara sang pelatih ternyata cuma omong kosong belaka. Skuad Azzurri gagal mengimbangi dominasi permainan Spanyol di sepanjang pertandingan. Pasukan Luis de la Fuente sukses mencatat 53 penguasaan bola. Parahnya lagi, Italia hanya mampu melepaskan 4 tembakan ke pertahanan tim Matador. Berbanding jauh dengan tim Matador yang mencatatkan 20 kali tembakan. Selain itu, Riccardo Calafiori yang sempat dipuja-puja justru menjadi biang kerok kekalahan Italia. Bek Bolonya ini malah bikin gol bunuh diri usai salah mengantisipasi sundulan Alvaro Morata. Bukannya membantu Italia, Calafiori malah memudahkan jalan Spanyol ke babak 16 besar. Dengan keputusan aneh yang semakin merugikan, apakah Luciano Spalletti bisa membawa Italia bangkit di laga terakhir?